Masih single lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersatu kembali di dalam perjamuan Ekaristi hari ini, Minggu Paskah keempat, sekaligus Minggu Panggilan di dalam gereja. Kita akan merenungkan sabda Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai pintu bagi kawanan domba dan sekaligus gembala bagi kawanan domba, bagi kita semua. Dan semangat itu yang dihidupi Santo Petrus di dalam bacaan pertama, memberi kesaksian akan Sang Kristus sendiri yang bangkit bagi semua orang. Melalui bacaan kedua, Santo Petrus juga menegaskan semangat dasar Kristus sendiri Sang Gembala
yang rela berkorban bagi kehidupan kita semua, berbuat baik meski mengalami penderitaan, dan itulah yang dijalani Sang Gembala Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah di awal Ekaristi ini kita mempersatukan segala rasa syukur kita, doa dan harapan kita bersama kurban keselamatan yang kita rayakan ini. Kita juga menyadari segala kerapuhan diri kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita hening sejenak, kita memohon belas kasih kerahiman Tuhan. Kita menyadari kita tidak lepas dari dosa. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala baik yang mengenal kami, domba-dombamu, dengan segala kelemahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahimu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, hantarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang telah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah, dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu,
hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib,
supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, syukur pada Allah kita bisa menyelenggarakan merayakan Ekaristi secara online pada hari Minggu ini, Minggu 3 Mei 2020, Minggu Paskah keempat, sekaligus oleh gereja dikhususkan sebagai Minggu Panggilan.
tentu dengan harapan kita semua umat beriman senantiasa bermohon kehadirat Tuhan supaya di tengah gereja senantiasa tumbuh generasi muda yang terpanggil untuk membaktikan hidup bagi gereja, bagi semua. Yang tentu juga kita sadari Minggu Panggilan sekaligus juga mengingatkan kita hidup berkeluarga pun juga suatu panggilan yang suci, yang luhur. Tentu Minggu Panggilan artinya lalu kemudian menjadi luas, dikhususkan bagi semua umat beriman, semua panggilan hidup, entah menjadi biarawan, biarawati, menjadi imam, dipanggil untuk membangun hidup berkeluarga, semua adalah panggilan yang luhur, dipanggil untuk mengejar kesucian, meneladan Sang Kristus sendiri, seperti nasihat Santo Petrus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus memberikan sabdanya kepada orang-orang Farisi, kepada para pendengarnya, kepada kita semua. Dan Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai pintu dan sekaligus sebagai gembala bagi kawanan domba. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10 yang kita dengarkan tadi. Kalau mendengar sabda Tuhan, akulah gembala, kita tentu sudah sering mendengarnya dan relatif lebih mengerti apa yang menjadi sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gambaran Tuhan Yesus sebagai gembala tentu sudah tidak asing bagi kita, menjadi doa-doa kita. Nah, Tuhan Yesus dalam bacaan yang kita dengarkan sekaligus menyatakan sebagai pintu. Lalu tentu pertanyaannya, apa maksud Tuhan Yesus kok menyatakan diri sebagai pintu bagi kawanan domba? Sekali lagi, kalau gembala tentu sudah kita pahami ya, menuntun ke tempat, ke padang rumput yang hijau, di mana kawanan domba mengikuti sang gembala. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai pintu tentu punya makna bahwa Tuhan Yesus menjaga, melindungi kita semua, kawanan dombanya, pintu bagi kawanan domba, melindungi kawanan domba dari binatang pemangsa, dari pencuri. Dan itulah gambaran yang diberikan Tuhan Yesus, akulah pintu bagi kawanan domba. Nah, lalu pemaknaan kita bagi zaman sekarang apa? Kalau Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai pintu yang melindungi, yang menjaga kita semua. Nah, kita bisa merenungkan zaman sekarang begitu banyak tawaran nilai-nilai yang menggoda kita semua, yang kalau tidak kita sadari lalu justru menjerumuskan kita semua. Tawaran yang bisa jadi mengenakkan. Dalam situasi sekarang ini, situasi keprihatinan global, pandemi COVID-19 yang menjadi keprihatinan bersama. Lalu kita bisa bertanya, di mana Tuhan Yesus itu melindungi, menjaga
kita semua. Ya tentu kita bisa merenungkan bahwa sabda Tuhan Yesus, bila kita hayati, kita renungkan teladannya, mengajak kita pada dasarnya untuk salah satunya nilai yang ditawarkan Tuhan Yesus, nilai mati raga misalnya, kesederhanaan misalnya. Nah, lalu kita bertanya, wabah sekarang ini terjadi karena apa? Ya karena manusia itu menghidupi konsumerisme, semua dimakan. Kelelawar ya dimakan, tokek ya dimakan. Lalu ya kita mengalami situasi seperti ini. Namun tetap ada pengharapan tentunya kita semua. Artinya bahwa dalam terang iman Katolik kita tetap mencari apa yang menjadi kehendak Allah sendiri dalam situasi yang kita alami sekarang ini. Ada pembelajaran, pewahyuan bagi bangsa manusia untuk kedepannya tentunya. Sebagai pintu yang melindungi, yang menjaga. Apa yang menjaga, yang melindungi kita semua sehingga kita menemukan hidup? Ya tentu ajaran, teladan, semangat, nilai-nilai Tuhan Yesus itu sendiri yang senantiasa kita hidupi. Itulah yang melindungi kita, menjaga kita. Nilai-nilai cinta kasih, persaudaraan, solidaritas, dan masih banyak nilai-nilai yang ditawarkan, diajarkan Tuhan Yesus. Semuanya itu melindungi kita semua, yang akhirnya menuntun kita kepada kehidupan itu sendiri. Nilai-nilai itulah yang pada dasarnya membawa kita ke tempat padang rumput yang hijau, menghidupi kita semua. Nah, kita dengan pengajaran Tuhan Yesus, akulah pintu bagi kawanan domba, akulah gembala, dan kita sebagai kawanan domba, Tuhan Yesus menggambarkan mengajarkan dengan gambaran itu, kawanan domba mengenal siapa gembalanya. Kita mengenal Tuhan Yesus, bukan hanya mengenal dalam arti luaran, tetapi sekaligus menghayati apa yang dihidupi, diajarkan sang gembala itu sendiri. Dan dengan itu kita memperoleh hidup bagi diri kita semua. Dan itulah yang diwartakan Santo Petrus dalam bacaan pertama dan bacaan kedua. Kita mengetahui Santo Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali tetap diberi kesempatan kedua untuk akhirnya menjadi gembala juga bagi gereja. Kesempatan kedua yang akhirnya sungguh-sungguh dihidupi Santo Petrus, menjadi pewarta, menjadi saksi Kristus bagi kita semua, bahkan dianugerahi pintu surga sebagaimana iman kita semua. Ketahui siapakah Santo Petrus, dalam keraguannya tetap dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan sang gembala. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini pada dasarnya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali Kristus sang gembala, Kristus
sebagai pintu kawanan domba dan kita sebagai kawanan dombanya. Artinya kita diajak merenungkan jati diri kita di hadapan Tuhan. Apakah aku juga sebagai domba yang setia meneladan gembala Kristus sendiri, ataukah justru mengikuti semangat yang lain yang tidak membawa kepada kehidupan? Marilah kita semua memohon berkat Tuhan dalam Ekaristi ini. Semoga kita mampu menjadi kawanan domba yang sungguh mengenal Sang Gembala Kristus sendiri, sungguh mampu pula menghayati teladan nilai-nilai semangat Sang Kristus Sang Gembala di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kini kita doakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah berdoa kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kita. Bagi gereja, semoga Allah Bapa memberkati umatnya agar semakin menggereja dan rela melakukan karya pelayanan kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin agar mengikuti jejak putranya dan sanggup mengangkat beban orang lain serta berusaha mendekati pribadi masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban putranya kepada mereka yang menderita dan tertindas, agar mereka jangan membalas memaki-maki bila diejek, dan jangan membalas mengancam bila orang bertindak tidak adil terhadap mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda dan kaum dewasa yang masih muda, semoga Allah Bapa membimbing kaum muda berani melihat kemungkinan untuk mengabdikan diri sepenuhnya di dalam gereja sebagai imam, bruder, suster, atau rasul awam. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa harapan kami umat-Mu. Semua ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan dan minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa di surga, dalam perayaan misteri Paskah ini kami bersyukur kehadirat-Mu. Sudilah Engkau terus-menerus memperbaharui hidup kami, supaya kami dapat mengenyam sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami telah dikurbankan dan kini bangkit jaya. Sebab telah binasalah kuasa dosa yang dahulu berjaya, dan telah dipugarlah seluruh alam yang dahulu rusak. Dalam Kristus pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bergembira, merayakan kegembiraan Paskah bersama penghuni surga dan para malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Uskup kami Kristoporus, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ya Bapa, kami berdoa pula, semoga Engkau berkenan senantiasa memberkati umat-Mu di Paroki Santo Lukas Pemalang ini. Semoga rahmat kasih-Mu menyertai umat-Mu di Paroki Santo Lukas Pemalang ini, di dalam hidup dan karya, dan semoga Engkau menjauhkan segala penyakit, Engkau senantiasa memberkati umat-Mu di seluruh Paroki Santo Lukas Pemalang ini. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita satukan doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Marilah kita doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menebus kawananmu dengan darah terindah putra-Mu. Berkenanlah memperhatikan domba-dombamu dan sudilah menempatkan mereka di padang penggembalaan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Syukur pada Allah atas terselenggaranya perayaan Ekaristi dan dapat disiarkan melalui Facebook paroki. Syukur pada Allah atas keterlibatan Bapak Aris, Mas Pandu, Mbak Riana, Dr. Lani, Bapak Untung, dan semua saja yang ambil bagian menjadi berkat bagi kita semua. Kita mohon berkat Tuhan bagi hidup kita di dalam Ekaristi ini. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. kita semua, keluarga kita, segala usaha dan karya kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.